Assalamualaikum Ibu. Ya, Waalaikumsalam. Suara saya jelas, ya, Ibu? terima kasih Ibu sudah hadir hari ini dan siap untuk berbagi praktik baik terkait apa yang sudah Ibu lakukan di sekolah Ibu. Monggo Ibu, kami persilahkan waktunya untuk berbagi praktik baik hari ini kepada rekan-rekan yang sudah hadir. Silakan Ibu. Iya, terima kasih Bu Mursida atas waktunya dan terima kasih atas kesempatannya tim pembukaan KG, tim pembukaan TPN untuk memberi kesempatan saya berbagi praktik baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Salam Bapak Ibu warahmatullahi. semuanya. Ya, Waalaikumsalam. perkenalkan nama saya Waalaikumsalam Ibu Sri warahmatullahi Rodiah, wabarakatuh. biasa dipanggil Bu Rodiah dari Sekolah Islam Umar Harun, daerah Sarang Rembang, Jawa Tengah ya, perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur ya lebih tepatnya. Di sini saya ingin menceritakan tentang praktik baik yang ada di sekolah saya. Kalau tadi saya menyimak Pak Aldi tentang pembelajaran anak ya yang dikaitkan dengan isu global sampah sampai go internasional. Kalau praktik baik saya ini lebih ke go lokal ya. Tapi insya Allah praktik ini berdampak pada gaya hidup berkelanjutan warga sekolah saya. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita bicara isu sampah kan sudah umum ya mungkin ya, dan sudah fenomena atau masalah yang sudah umum terjadi di Indonesia bahkan gitu. Tak terlepas dari daerah kami di daerah Sarang Rembang kayak gitu. Kami dekat pesisir, dekat pantai daerahnya, dan masyarakat kami itu seringnya di daerah kami itu membuang sampah di pantai gitu ya, sampah apapun itu, sampah plastik ataupun sampah yang lain seperti itu. Nah, dari situ tuh kami resah gitu Bapak Ibu. Ya, di sekolah kami sebelumnya memang sudah ada visi ya untuk mengurangi sampah, tapi berangkat dari kami juga melihat fenomena di masyarakat kami yang banyak menghasilkan sampah plastik juga, dan juga uh, mirisnya adalah di mencemari lingkungan gitu ya, karena dibuangnya di pantai. Kalaupun tidak dibuang di pantai, sejauh pengamatan saya adalah minimnya pengelolaan sampah. Kalaupun dikelola itu juga yang sampah plastik masih yang dibakar gitu ya, sama aja mencemari lingkungan seperti itu. Jadi apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya sebagai guru, sebagai pendidik yang ada di lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah kami juga banyak bertetangga dengan lembaga-lembaga lain, pondok pesantren, juga bertetangga dengan banyak sekolah lain gitu ya Bapak Ibu yang juga sama-sama menghasilkan sampah seperti itu. Uh, Tidak hanya masyarakat yang menghasilkan sampah, tapi juga lembaga-lembaga gitu. Nah, yang kami amati adalah memang lebih ke menghasilkan sampahnya karena jajanan gitu, karena jajan berbungkus plastik itu banyak sekali yang apa namanya dihasilkan sampah dari jajanan plastik seperti itu. Nah, resahnya kami di situ Bapak Ibu, gimana sih caranya kita mengubah gaya hidup yang mengurangi sampah? Tidak hanya pembelajaran di kelas, kalau pembelajaran di kelas itu pasti ya, kami akan hidup yang berkelanjutan gitu ya, yang peduli lingkungan, yang berdampak tidak mencemari lingkungan seperti itu. Yang paling bisa kita lakukan saat ini penuh yaitu mengurangi sampah Bapak Ibu ya. Nah, salah satunya adalah kami ada visi lembaga kami yaitu peduli lingkungan, ingin menumbuhkan juga warga sekolah, baik peserta didik maupun guru, bahkan juga wali murid atau orang tua murid untuk mengubah gaya hidup berkelanjutan yang peduli lingkungan seperti itu. Nah, salah satu upaya kami adalah dengan adanya kantin zero waste gitu. Nah, ini salah satunya gitu. Kantin zero waste ini mungkin tidak asing Bapak Ibu ya, beberapa lembaga juga bisa ada yang sudah menerapkannya. Tapi di sekolah kami alhamdulillah ini sangat berdampak mengurangi sampah. Karena berangkat dari sampah itu banyak yang dihasilkan dari jajanan plastik ya. Bayangkan beli es, satu es itu satu anak pakainya plastik satu sedotan. Dikalikan berpuluh beratus-ratus anak gitu. Dan baru es itu, belum jajanan yang lain. Nah, setiap anak kan pasti beli jajan nggak hanya satu, tapi lebih dari satu gitu. Jadi setiap hari itu sampah terbesar memang dari
jajan atau snack-snack gitu ya kalau dari murid-murid. Bahkan dari guru sendiri juga. Jadi yang resahnya kami di situ, nah makanya ada apa namanya langkah, yaitu kami mengurangi sampahnya dengan program kantin zero waste. Kantin zero waste-nya kami adalah dengan tidak ada sampah sama sekali. Kalau kantinnya memang kami benar-benar zero waste gitu ya, nggak ada sampah. Kami apa namanya bekerja sama juga dengan para penjual untuk tidak menggunakan sampah baik plastik maupun tusuk-tusuk sate semacam itu, tidak ada sampah. Baik kayak minuman, jual minuman seperti itu juga kami tidak menggunakan plastik, tapi menggunakan gelas yang bisa digunakan kembali seperti itu. Jadi ketika membeli, anak-anak menggunakan wadah, menggunakan gelas ketika membeli minuman dan dikembalikan ke pihak kantin gitu ya. Jadi nggak ada sampah sama sekali, tapi tetap masih bisa menikmati jajanan atau minuman yang di kantin gitu. Nah, berangkat dari situ kami ada perubahan Bapak Ibu, ada perubahan di mana yang tadinya ya sampah itu banyak sekali dari jajanan, adanya kantin zero waste ini kemudian terkurangi gitu ya. Bahkan sama sekali tidak ada gitu ya. Tapi lebih seringnya terkurangi lah karena memang kebijakan sekolah kami ketika mau membeli makanan atau membeli minuman saat sekolah itu di kantin yang memang tidak ada sampah sama sekali. Seperti itu Bapak Ibu. Itu sangat mengurangi dan anak-anak atau murid-murid kami juga kami ajari dengan gaya hidup seperti ini, kita itu secara sadar memang kita dalam rangka mengurangi sampah juga gitu. Tidak hanya sekedar kita beli jajan di kantin dengan tidak ada sampah, tapi memang kita itu dalam rangka mengurangi sampah. Kenapa kita harus mengurangi sampah? Di sini juga murid-murid kami percakapkan ya Bapak Ibu tentang tujuan besarnya, goalnya, bahwa dengan adanya kita tidak menyumbang sampah jajan, itu berarti kita tidak ikut mencemari lingkungan, terutama lingkungan pantai ya. Karena kan kita masyarakat kita membuang sampah masih di pantai gitu ya. Dengan kita mengurangi itu dengan otomatis kita juga tidak menyumbang sampah di pantai, tidak mencemari pantai gitu. Jadi berangkat dari gaya hidup gitu ya atau keseharian kita memang sederhana Bapak Ibu, kita ajari anak-anak ya dengan sederhana, tapi itu kan kegiatan sehari-hari, kita beli snack, kita beli jajanan, kita beli makanan dengan tidak berbungkus, kita juga tidak menyumbang sampah di pantai gitu ya di sekitar kami gitu. Dan itu alhamdulillah perubahannya dengan adanya kantin zero waste, alhamdulillah sudah konsisten kami lakukan. Bahkan selain itu kami juga mengkampanyekan ke murid, guru dan juga wali murid untuk ketika memang ada kebutuhan beli makanan di luar, kita usahakan memakai wadah kayak semacam lunchbox gitu ya, mesti kotak makan atau tumbler. Kita juga menggunakan gelas atau wadah. Memang sedikit repot sih dibandingkan kita langsung dibungkuskan gitu ya, langsung pakai plastik. Tapi setidaknya gaya hidup seperti itu anak-anak jadi tahu dengan langkah sederhana kita sehari-hari membeli makanan dengan menggunakan wadah sendiri, menggunakan wadah yang aman digunakan kembali ya, yang tidak menyampah atau tidak sekali pakai gitu. Nah itu memang secara sadar gaya hidup seperti ini tuh dalam rangka mengurangi sampah yang ada di sekitar seperti itu. Karena kan miris sekali ya Bapak Ibu, sampah itu kan sepertinya masalah yang umum dan penanganannya juga masih PR nih negara kita di ya tidak bicara negara lah, saya bicara daerah saya sendiri itu masih PR banget karena masih banyak juga yang entah itu membuang sembarangan, entah itu memang belum bisa mengelola gitu ya. Jadi yang bisa kita lakukan lembaga atau sekolah saya yang bisa dilakukan adalah dengan mengurangi sampah dengan gaya hidup membeli makanan atau minuman tanpa sampah, yaitu dengan cara menggunakan wadah, menggunakan gelas, menggunakan botol minum gitu ya. Awalnya memang sedikit repot, tapi lama-lama kalau sudah terbiasa itu jadi ringan aja dilakukan gitu, karena memang sudah konsisten dilakukan. Bahkan beberapa kali kegiatan di luar, di sekolah kami di luar itu seperti kemah gitu ya. Kalau ada kegiatan kemah itu banyak sekali sekolah-sekolah atau kita seringnya makanan itu menggunakan bungkus gitu ya, menggunakan bungkus kertas minyak atau menggunakan plastik seperti itu ya. Nah itu kan
bayangkan itu satu orang, satu bungkus dikalikan ratusan ribuan orang gitu. Nah, itu akan menghasilkan tumpukan sampah. Itu makanan yang dihasilkan sampah dari makanan gitu ya, bungkus makanan atau minuman. Nah, tapi di sekolah saya berkomitmen kalau memang ada kegiatan di luar seperti kemah, seperti atau kegiatan yang lain sosial di luar gitu ya, kita apa namanya bawa bekal dari bawa bekal pakai kotak makan atau kalau ada kegiatan satu sekolah gitu kita pakainya prasmanan, pakai piring, pakai kotak makan gitu. Jadi tidak ada sampah gitu. Uh, dan harapannya memang selain memang kita mengajari anak-anak gaya hidup berkelanjutan ini, eh, harapannya dengan langkah sederhana ini, langkah keseharian ini, eh, goalnya juga mengurangi sampah dan menyadarkan masyarakat sekitar sih lebih tepatnya juga selain di sekolah kami ya karena kami punya tetangga lembaga lain kita punya masyarakat di sekitar kita itu juga kita mengkampanyekan bahwa dengan cara ini sebenarnya kita bisa loh mengurangi sampah langkah kecil ini tapi komitmen, konsisten, itu dampaknya luar biasa gitu. Dan alhamdulillah waktu itu pernah ya saya dan murid saya membeli makanan di luar gitu loh. Yuk kita menggunakan tas bekal, ada kotak makan gitu. Yang tadinya mau dilayani dengan menggunakan styrofoam, biasanya kan kalau makanan itu kita pakai styrofoam gitu ya seringnya atau kardus kardus makanan kayak gitu. Kami bilangnya Pak kita bawa kotak makan nih Pak, kita bawa kotak makan di wadahnya diwadahinya di situ aja makanannya gitu. Tapi porsinya tetap porsi Bapak sebagaimana biasa gitu. Nah itu bapaknya sampai terheran-heran, oh pakai wadah ya Bu ya, kenapa pakai wadah Bu gitu. Saya waktu itu ada testimoni dari penjual gitu ya, penjual di luar gitu. Ya kita dalam mengurangi sampah nih Pak, biar nggak menumpuk atau menambah sampah seperti styrofoam atau plastik seperti itu. Jadi langkah kecil ini bahkan murid kami juga kami ajak ketika memang beli jajan di luar ya sebisa mungkin kita memang bawa wadah sendiri. Bahkan guru-guru, wali murid kita juga ajak Bapak Ibu. Atau sesederhana kita belanja tidak langsung menggunakan tas kresek gitu ya, kita menggunakannya tote bag atau apa namanya tas-tas yang memang bisa digunakan kembali, tidak langsung menyampah. Begitu Bapak Ibu yang bisa saya bagikan cerita praktik baik saya. Semoga ini menginspirasi. Memang sederhana, tapi goalnya kami adalah tetap goal besar ya untuk tidak mencemari lingkungan, untuk kita peduli lingkungan dengan cara gaya hidup berkelanjutan. Tidak hanya di ruang kelas, tidak hanya pembelajaran. Kalau pembelajaran kami sangat ini ya, sangat apa? Pasti ada pembelajaran seperti Pak Aldi itu ya. Alhamdulillah di sekolah saya juga ada pembelajaran yang diintegrasikan dengan isu-isu lingkungan, peduli lingkungan seperti itu, sampah-sampah terutama yang memang masalah global ya, masalah umum di masyarakat kami, tapi juga gaya hidup keseharian seperti ini yang bisa kami lakukan, yang bisa kami upayakan untuk apa namanya mengurangi sampah itu sendiri. Sekian mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.